gue jadi keinget dulu zaman kuliah nih Jo. Jadi gue kan dulu waktu zaman kuliah itu aktif di organisasi kan, karena organisasi ekstra kampus lah, salah satu ekstra kampus gitu. Karena gue sebagai seorang perantau, gue di sana nggak punya saudara, nggak punya tetangga, yang gue punya cuma temen kuliah doang. Kesannya lu tuh kayak masa ya lu sendirian terus gitu. Bener, jadi di sana gue cari temen lah ya, atau wadah gitu yang bisa gue berbaur, gue ngerasa kayak punya keluarga di sana gitu. Nah, akhirnya gue aktif nih di organisasi. Nah, kebetulan organisasi itu tuh biasanya punya sekretariat, yang dimana anggota itu di situ bisa nginep, kayak pengurusnya juga banyak yang tidur di situ, gitu kan. Ya, jadi sekretariat ini kan sering gonta-ganti ya. Jadi misalkan sewa di satu tempat nih habis, terus nanti nyari lagi, gitu. Nah, kebetulan itu kalau nggak salah tahun gua kedua, masih tahun pertama, cuma di semester 3 saya ingat gua ya. Itu kita nih pindah sekretariat, lagi nyari lah. Nah, cari kan yang namanya juga anak organisasi ya, uangnya juga pas-pasan kan. Akhirnya nyarinya tuh yang murah, yang lega, tetangganya enak, karena kan pasti sering dibikin acara kumpul-kumpul kan. Biar enak lah, jadi lega gitu kan, sama tetangga gitu kan. Akhirnya dapat nih senior gue pada saat itu, ketua rayonnya lah ibarat kata. Ya, ketuanya lah, gue gak mau jadi ketua rayon, nanti tahu lagi organisasinya apa ya, lupa lagi gue. Pokoknya sama ketuanya dia dapat lah nih di salah satu tempat. Nah, cuma emang di kawasan itu, oh ya lu cek dulu tuh, ntar tiba-tiba mati lagi. Masih ya. Nah, jadi di kawasan itu tuh sebenarnya pemukimannya tuh padat Jo, jadi masuk gang gitu. Itu di kontrakan atau gimana sih? Kontrakan masuknya. Aula gitu, ada aulanya kontrakan. Nggak ada aulanya. Jadi lu tuh ngumpulnya di kontrakan. Iya, di kontrakan gitu, yang jadi sekretariat. Jadi dia tuh masuk pemukiman, termasuk pemukimannya padat gitu, karena kita masuk gang-gang doang, dan yang bisa masuk pun satu motor doang di situ. Kayak mobil nggak bisa masuk gitu kan. Masuk. Nah, posisinya itu kontrakan tuh bener-bener dia modelnya jadul banget. Jadul banget, kayak zaman dulu banget. Furnitur di dalamnya pun itu masih furnitur yang zaman dulu banget gitu, kayak mungkin zaman 90-an lah di Jawa Tengah. Kayak misalkan lemarinya lemari yang jadul. Iya, terus juga masih banyak tuh ornamen-ornamen. Oh iya, bekas orangnya gitu yang masih di situ gitu. Dan sepengetahuan gue itu katanya kontrakan itu tuh emang udah sekitar 12 tahun tuh kosong. Murah tapi murah. Dan itu kosong, emang gak ada yang nempatin gitu. Iya. Gitu. Kan jadi kayak gue sedikit kasih denahnya lah ya, biar lu kebayang gitu. Jadi ini kontrakan masuk, di depan tuh ada kayak semacam space kecil pekarangan gitu. Itu kayak mungkin muat satu motor lah, kalau dibarisin gini. Masuk kontrakan dari pekarangan. Bukan pekarangan, apa ya? Kayak depan gini nih. Nah, gitu. Oh, gitu. Kayak depan dikit doang gitu. Oh iya. Cuma sempit gitu, kayak satu motor kalau dibarisin gitu doang bisa muat gitu. Dan kalau orang tuh duduk bisa berjejer sih, karena panjang kan. Gitu. Nah, itu satu, terus masuk ke dalam itu ada ruang tengah. Lumayan luas. Oh, maksudnya depan kontrakan itu tempat kayak teras gitulah. Teras maksud gue, bukan pekarangan. Pekarangan kayak gini ya. Iya. Luas ya. Lu masuk kontrakan ya? Tapi ada teras pekarangan gitu. Teras yang emang sempit gitu, kecil lah. Nah, begitu masuk di dalamnya itu pertama ada ruang tengah lumayan gede. Terus di sampingnya itu ada 2 kamar. Samping kiri ada dua kamar. 2 sejajar. Iya, kiri kanan gitu. Terus lu masuk ke ruang tengah. Ruang tengah itu sama kayak ruang tamu. Dia cuma nggak tapi ada sekatnya. Ada sekatnya gitu. Tembok. Iya, jadi masuk ada ruang tengah lagi. Di situ ruang kumpul biasa di situ tuh. Nah, itu lumayan luas, tapi nggak seluas yang pertama. Ruang tengahnya. Nah, di samping kanannya itu ada 1 kamar. Di samping kirinya 1 kamar lagi. Oh, jadi kamar ada 4. Kiri kanan gitu. Kamar ada 4. 1, 2, 3, 4. Nah, di belakangnya lagi itu dapur sama kamar mandi. Dapurnya juga masih zaman dulu, tapi lumayan agak modern, nggak kayak yang tanah gitu, nggak. Nah, gitu, kayak dapur. Nah, di belakang lagi ini baru pekarangan, cukup luas. Nggak kebun sih, dia hitungannya udah di pelur gitu Jo. Udah di plester. Mungkin kalau luasnya itu kayak apa ya, kayak ruang tengah lah, lumayan luas. Jadi plesteran ya. Nah, di ujungnya itu dia ada gudang ini kekunci, jadi selama kita di situ kayak setahun tuh nggak pernah dibuka. Lu ngontrak setahun?
Karena kita setiap tahun tuh biasa gak pindah kontrakan. Oh gitu. Iya. Oh jadi kontrakan lu tuh tempat buat kayak ngumpul-ngumpul gitu, kayak Ya sekretariat lah ya. gitu kan. Dan emang tempat tinggal juga. Heeh. Jadi Kayak kan bocah pengurus tidur gitu, gitu di situ atau kan. bocah anggota gitu sering Heeh. tidur di situ juga. Kayak gua waktu itu tidur di sekretariat. Oh iya, bayang. Bayang ya. Nah di belakang pekarangan itu ada satu pohon mangga lumayan gede. Dua. Ada satu pohon mangga di situ. Yang udah gede lah. Gitu. Nah, semua furnitur itu ini Jo, bener-bener zaman dulu banget. Ranjang itu masih pakai ranjang zaman dulu, tau gak sih lo? Yang kalau kita tidur tuh bunyi krek gitu. Iya. Yang biasanya dia tuh ranjangnya kayak besi biasanya. iya, di ujungnya tuh kayak besi-besi gitu. Ranjang Nah, besi. itu jadi bener-bener kayak zaman dulu banget. Nah, gue inget banget di di kamar pertama itu, kamar sebelah kiri. Itu tuh isinya banyak lukisan Soekarno. Ya kan, lukisan Soekarno, terus lukisan apalagi ya gue lupa gitu, pokoknya banyak lukisan lah di sana. Terus di ruang tengah pun ada kayak semacam foto, terus dia tuh kayak ada keris gitu loh. Bukan keris, sorry, pedang Trisula. Lu tuh Trisula yang tiga gitu, Poseidon. kayak Poseidon. Nah itu dipajang di situ tuh. Dari nuansanya itu sebenarnya udah horor banget Jo. Real itu horor banget itu dari nuansanya aja ya. Dari catnya horor. Catnya juga udah pada luntur gitu kan. Itu udah bener-bener horor banget sih. Dalam banget tinggalin terus nggak direnov gitu loh. Ya, nah ya kita karena mahasiswa kayak kepepet juga kan. Kepepet juga terus kan. yang gede nyari yang gede yang luas, terus murah juga kan. Ya udah akhirnya di situ lah. Nah, gue sih jujur sih gue kayak ngelihat secara langsung tuh nggak pernah. Cuma setelah gue tidur setiap malam, gue ingat banget setiap jam 1 ke atas itu tuh dari arah gudang belakang tuh selalu bunyi tak 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 setiap malam. Itu gudang digembok. Gudangnya nggak begitu gudang kayu. Ya, gudangnya gudang kayu, isinya nggak begitu gede. Jadi kayak satu apa sih? Gitu. Kalau lu pernah kayak ke konser atau ke tempat luar tuh kayak kamar mandi darurat gitu. Iya. Segede gitulah pokoknya gudangnya. Mungkin gudangnya satu berdiri gini doang iya. Atau rada lebar? Berdiri gitu doang. Oh, jadi kayak kamar mandi doang gitu. Kayak mungkin itu isinya kayak perkakas doang gitu. Oh iya, ngerti. Mungkin ya. Karena kita juga belum pernah masuk, nggak bisa masuk karena emang nggak ada celah, terus juga kayak gemboknya tuh nggak bisa dibuka. Nah itu setiap jam 1 malam ke atas. Ini gue nggak bohong, seriusan nih. Itu lagi sendiri. Rame kan, di situ kan ramean. Ramean kan. Itu setiap jam 1 ke atas itu pasti bunyi itu. Tak 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 tak. Selalu kayak gitu. Terus di dapur sama selalu ada suara geratakan. Kita yang awalnya kayak takut parno, karena udah kelas sering, ya udah biasa aja nganggepnya. Udah kayak biasa aja, walaupun gue juga kadang suka masih ngerasa takut gitu. Dan kalau misalkan kita begadang nih misalnya jam 12, udah jam 12, aduh udah mulai pada tidur lagi. Gue tuh yang gue takutin tuh, aduh jangan sampai gue yang terakhir tidur. Karena kalau terakhir tidur udah kayak nggak bisa tidur tuh pasti. Wah itu pressure malah nggak bisa tidur, sumpah. Gue kadang suka main HP kalau di jam 3 nggak bisa tidur nih, denger suara-suara kayak gitu kan makin suges ya. Gue nggak bisa, gue mending tidur nanti gue tunggu pagi dari situ. Nggak bisa tidur suges. Bisa takutnya gue lagi tidur tiba-tiba gue nengok ke samping ada sesuatu kan gitu. Dan gue selalu sama teman gue nyari. Nggak berani gue, itu tempat benar-benar horor banget Jo. Gue pernah satu kejadian, gue tidur di kamar pertama yang tadi gue lihat, yang gue bilang banyak lukisannya, banyak foto-foto Soekarno kayak gitu. Ranjang satu. Nah itu posisi gue sendiri gitu. Karena kayaknya tuh lagi hawa liburan ya, saya ingat gue gitu. Jadi orang banyak yang pulang. Cuma karena gue sibuk di organisasi, gue nggak pulang. Karena ngurusin event kampus lah gitu kan. Akhirnya gue kalau nggak salah di rumah itu di sekre itu ada 4 orang doang yang masih tidur di situ. Nah gue tidur di kamar depan. Nah gue tidur lah nih. Terus gue direp-rep kan, kebangun. Gue coba tidur lagi, direp-rep lagi sampai 3 kali direp-rep kayak gitu. Dan yang gue bikin aneh, setiap gue rep-rep, gue inget banget Jo, gue tidur tuh telentang menghadap ke atas kan, atau enggak gue biasanya menghadap ke belakang, dan lukisan tuh di sebelah kiri. Setiap gue kebangun lagi rep-rep, gue selalu ngadep si lukisan Soekarno. 3-tiganya, heran gak lu? Udah sekali gue pindah posisi, di rep-rep bangun, gue ngadep ke Soekarno lagi, lukisan. Jadi itu lukisan itu berarti ada di sebelah kanan berarti. Sebelah kiri. Oh, berarti kasur lu ngadepnya ngadep ini, dari kepalanya ngadep dari pintu. Bener. Gitu. Selalu di sebelah kiri. Gue tuh bingung gitu. Sampai udah ketiga kali gue pindah ke kamar temen gue.
Itu gue pindah ke kamar temen gue, akhirnya tidur bareng aja deh di situ sama temen gue deh. Jadi gue lebih ngerasa safe di sana. 3 kali gue direp-rep lu malam itu. Nah, ada satu cerita tuh menurut gue nih, gue nggak mungkin sebenarnya banyak banget cerita di situ tuh Jo. Setiap anggota, apalagi buat teman-teman gue yang pada tidur di situ ya. Cuma yang paling gue inget yang memorable banget tuh cerita temen gue. Jadi kita tuh mau pergi nih, mau ke, kalau nggak salah itu salah satu senior itu ada yang sakit kan. Terus akhirnya kita rame-rame nih anak organisasi itu mau jenguk lah. Akhirnya kumpul dulu kan di sekre, kumpul abis maghrib di sekre, udah kumpul semua, kita mau berangkat nih. Nah pas mau persiapan berangkat kan udah pada depan semua tuh, nyiapin motor lah pada depan semua. Nah teman gue tuh jam tangannya ketinggalan di kamar mandi, jadi harus ke belakang lagi. Iya. Nah pas dia ke belakang dia ngambil jam lah, terus dia balik lagi ke kita, mukanya pucet, sumpah mukanya pucet banget. Kata gue, ini orang kenapa gitu ya, sawan apa gimana gitu kan. lu masih nungguin di depan, masih nunggu depan kita, dia jamnya ketinggalan di kamar mandi. Udah dia sendiri masuk ke belakang, yang di belakang banget tuh kamar mandinya deket gudang. Nah dia balik-balik tuh pucet, muka pucet banget tuh. Ditanya kan, lu kenapa? Enggak, gue nggak, nanti aja dia cerita kalau udah di sampai sono. Ya udah tuh dia nggak mau cerita dulu kan. Ya udah kita berangkat, pas sampai sono dia baru cerita. Katanya pas dia ke belakang itu, jadi biar gue jelasin, kalau begitu dari pintu masuk tuh kamar mandi di sebelah kiri, di sebelah kanan tuh di bawah pohon mangga itu kita bikin kayak bangku-bangkuan gitu loh, kayak gini. Oh iya. Biasa nyebar ngecil nongkrong gitu, balik lah. Balik lah. Nah teman gue ini kan masuk kamar mandi ngambil jamnya, pas balik buka pintu kamar mandi itu langsung menghadap ke pohon mangga. Nah dia ngeliat ini Jo, kata dia ngeliat satu sosok hitam, mukanya matanya merah, terus dia ngeliatin ke teman gue sambil kayak gini, mainin gigi gini. Wah sumpah gue pasti cerita sama dia, gue langsung merinding Jo. Kata gue, aduh gue tidur di kosan temen gue apa ya. Gak berani gue tidur di sekre abis itu. Lu bayangin, dia ngepraktekin, katanya gue diliatin kayak gini katanya sama dia. Dia sambil kayak gitu, dia bisa kabur, maksudnya dia sempet nge-freeze kata dia sempet nge-freeze, tapi habis itu dia lawan langsung buru-buru langsung ke depan dia, makanya mukanya pucet Cok. Lu bayangin ada sosok lagi duduk di pohon mangga. Oh iya, posisinya ini misalnya bangku begini, sosoknya itu kayak lagi duduk ya, lagi kakinya begini sambil ngeliatin dia, matanya merah gitu. Gue jadi merinding lagi sumpah. Gue langsung ngebayangin soalnya visualnya kayak gimana kok makhluknya itu. Katanya palanya agak botak, matanya merah, terus gigi di sini ada taring 2, soal gitu ya. Ngeliatin aja. Wah itu yang memorable banget sih di kontrakan itu. Sebenarnya cerita di kontrakan itu banyak banget sih, cuma yang gue inget itu sih. Sama kalau gue rasain itu doang, direp-rep sama ya itu biasa lah. Kalau jam 1 ke atas tuh suara geratakan di dapur, di gudang, gembok bunyi itu udah biasa tuh. Itu wah itu serem banget sih gue pas denger cerita dia itu. Abis dilihat makanya pansen dia nggak berani langsung cerita ngomong gitu, takut masih ada. Iyalah, berarti udah pergi dulu baru cerita gitu. Kita pergi dulu, udah sampai ke rumah senior gue, di situ dia baru cerita. Pergi dulu baru cerita. Kayak pucat Jo. Gue yang ngedengerin cerita udah merinding kembali dia ngeliat langsung gitu. Iya. Takut guys.